Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Islami Anggraini. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yang mana di sini kita akan membahas tentang intervensi rehabilitasi itu sendiri. Yang mana intervensi rehabilitasi ini adalah setiap manusia pasti punya permasalahan dalam hidupnya, yang mana kita ketahui sendiri. Dan permasalahan individu bisa muncul dari berbagai hal seperti masalah fisik, emosional, sosial, atau lingkungan. Ada yang muncul karena trauma, tekanan, dan kehilangan, atau kondisi disabilitas. Permasalahan ini bisa membuat seseorang kehilangan semangat, sulit beradaptasi, bahkan merasa tidak berguna. Karena itu dibutuhkan penenangan yang tepat agar individu bisa kembali pulih dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk membantu seseorang keluar dari permasalahan ini, dilakukanlah proses intervensi rehabilitasi. Yang mana intervensi ini dilakukan secara bertahap supaya hasilnya bisa maksimal. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu memahami kondisi dan kebutuhan individu secara menyeluruh. Tahap kedua ada perencanaan program, yang mana di sini konselor atau tenaga ahli menyusun langkah-langkah yang sesuai dengan keadaan individu. Setelah itu masuk ke tahap pelaksanaan intervensi, yang mana intervensi yaitu menjalankan program rehabilitasi sesuai rencana. Yang terakhir adalah evaluasi untuk melihat perkembangan dan menyesuaikan kembali langkah selanjutnya agar proses tetap berjalan efektif. Setelah itu, intervensi rehabilitasi sendiri punya beberapa tipe. Ada yang pertama, intervensi medis, yaitu fokus pada pemulihan fungsi tubuh melalui perawatan atau terapi fisik. Setelah itu ada intervensi psikologis yang menekankan pada pemulihan mental dan emosional lewat konseling atau terapi perilaku. Selain itu ada juga intervensi sosial yang membantu individu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Serta ada intervensi vokasional yang mana melatih keterampilan kerja agar individu bisa mandiri secara ekonomi. Sesuai tipe intervensi ini saling mendukung untuk membantu proses pemulihan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, intervensi rehabilitasi juga menggunakan berbagai teknik yang mana disesuaikan dengan kondisi individu. Misalnya ada teknik konseling individu untuk membantu seseorang memahami dan menerima dirinya. Ada juga terapi kelompok yang dilakukan bersama orang-orang agar individu merasa tidak sendiri dan bisa saling mendukung. Kemudian ada terapi okupasi, yaitu kegiatan pelatihan keterampilan agar individu bisa berfungsi kembali dalam aktivitas lain sehari-hari. Selain itu ada terapi fisik yang psikoterapi bagi mereka yang membutuhkan dukungan khusus untuk pemulihan tubuh dan mental. Jadi semua tahapan, tipe dan teknik intervensi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu bangkit, pulih, dan mampu menjalani hidupnya dengan lebih baik dengan dukungan tenaga, profesional, keluarga, dan lingkungan sekitar. Proses rehabilitasi akan lebih efektif dan memberi hasil yang bermakna bagi kehidupan seseorang. Jadi di sini fungsi kita sebagai konselor adalah mengajak orang-orang yang melakukan konseling rehabilitasi ini tadi agar mereka tetap percaya diri dan yakin bahwa konseling ini atau tahapan ini akan berhasil sehingga kita nantinya akan bisa melakukan evaluasi akhir. Mungkin hanya ini saja untuk materi yang kedua ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.